Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muara Kudus yang akan menjelaskan tentang metodologi siklus hidup sistem. Sebelum berlanjut ke materi, yaitu perkenalkan saya sebagai moderator. Yang pertama yaitu Dias Andriansah dengan nomor NIM 202053137. Selanjutnya yaitu Rifki Ahmad Fahriza dengan nomor NIM 202053140. Yang ketiga ada Doni Indra Pramana dengan nomor NIM 202053153. Yang keempat ada Muhammad Abdul Latif dengan nomor NIM 202053154. Saya Rifki Ahmad Fahriza, NIM saya 202053140. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi metodologi siklus hidup sistem, yang berarti metode yang digunakan dalam pembangunan, pengembangan, dan penggunaan sistem, yang berisi informasi untuk membantu memenuhi pengguna menyelesaikan suatu masalah. Jadi kesimpulannya di sini, metodologi sendiri berarti suatu aturan atau suatu pola yang digunakan untuk pengembangan, pembangunan, lalu penggunaan yang berisi suatu informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam memecahkan suatu masalah. Inti dari pengertian metodologi siklus hidup sistem itu tadi. Yang kedua, kita membahas tentang pengertian siklus hidup sistem, yang berarti proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau sistem informasi berbasis komputer. Sistem life cycle atau siklus hidup sistem sering disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Jadi siklus hidup sistem sendiri itu evolusioner atau dapat berkembang. Lanjut, kita membahas tentang pengelolaan siklus hidup sistem. Jadi dalam bab ini, pengelolaan siklus hidup sistem sendiri ditujukan agar mempermudah koordinasi antar orang-orang yang terlibat untuk mempermudahkan peran-peran mereka dalam menyusun sistem baru. Yang pertama ada manajer. Manajer menetapkan kebijakan dan membuat rencana terkait proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua, komite pengarah SIM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mengarahkan proyek sistem, yang sebagian besar tugasnya adalah menolak atau menyetujui proyek dan melakukan pengendalian terhadap proyek. Ketiga, analis sistem. Sebagai spesialis informasi atau penyedia informasi yang membantu menilai sistem untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan pemakai terkait proyek yang akan dikerjakan. Tahap siklus hidup. Siklus hidup sistem digambarkan sebagai suatu pola seperti roda selalu berputar. 4 tahap pertama ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap penerapan. Jadi tahap-tahap ini dinamakan dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Ini. Jadi urut perencanaan, analisis, rancangan, penerapan. Tahap kelima penggunaan. Tahap penggunaan ini berlangsung sampai program baru itu digunakan, sampai tidak bisa lagi digunakan, sehingga membuat sistem baru, sehingga kembali ke dalam tahap perencanaan sistem baru tersebut. Sekian saya menjelaskan tentang dari definisi, pengelolaan, dan tahap-tahap siklus hidup. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tahap, yaitu 1 tahap perencanaan. Tahap perencanaan ada 8 rencana, yaitu yang pertama menyadari masalah, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat ada mengidentifikasi kendala sistem. Dari ketiga ini yaitu ada 1 di sini konsultasi.
Selanjutnya yang kelima ada membuat studi kelayakan, yang keenam menyiapkan usulan penelitian sistem, yang ketujuh ada menyetujui atau menolak proyek penelitian, yang kedelapan yaitu menetapkan mekanisme pengendalian, atau yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama ada menyadari masalah. Menyadari masalah ya adalah manajer dalam hal ini sekedar menemukan masalah-masalah sampai tahap menemukan solusi, yaitu manajernya hanya menemukan masalah-masalahnya dan akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ada mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah, manajer bersama analisis sistem sebagai konsultan mengidentifikasi bersama untuk menemukan solusi dan titik terangnya. Jadi di sini manajer mendefinisikan, menemukan masalahnya dan mencari solusi untuk menentukan titik terangnya. Yang ketiga ada menentukan tujuan sistem, yaitu menentukan tujuan sistem yaitu manajer didampingi oleh analisis sistem sebagai pendamping bersama-sama merumuskan tujuan dari gambaran sistem yang akan dibuat. Jadi manajer di sini yaitu menentukan tujuan sistem. Sistem itu memiliki tujuan apa untuk mendefinisikan, jadi untuk melanjutkan ke depannya seperti apa, menentukan tujuannya itu seperti apa sampai menghasilkan apa. Yang keempat ada mengidentifikasi kendala sistem. Mengidentifikasi kendala sistem yaitu analisis sistem menjelaskan kepada manajer mengenai kendala yang akan ditemui dalam proses pembuatan sistem. Jadi manajer di sini mengidentifikasi kendala apa yang akan menghalangi sistem itu, sebagaimana nanti saat sudah berjalannya tujuan yang akan dituju. Jadi mengidentifikasi kendala sistemnya di mana, seperti apa, dan bagaimana. Yang kelima atau selanjutnya yaitu membuat studi kelayakan. Membuat studi kelayakan yaitu dengan definisi membuat analisis sistem menimbang apakah dengan tujuan dan masalah yang akan dihadapi proyek atau sistem tersebut layak dicoba. Jadi di sini membuat studi kelayakan seperti menguji apakah proyek tersebut layak atau tidak. Jadi seumpama tidak layak, proyek tersebut bisa diulang kembali atau direvisi sampai benar-benar layak untuk dirumuskan. Yang keenam yaitu menyiapkan usulan penelitian sistem, yaitu dengan definisi jika studi kelayakan yang dilakukan sesuai ekspektasi atau menolak rancangan sistem mengusulkan hasil penelitian tentang sistem tersebut. Jadi menyiapkan usulan penelitian sistem. Jadi apabila proyek tersebut tidak layak, ada usulan lagi untuk memperbaiki atau untuk mengganti sistem dengan sistem yang baru agar sesuai tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyetujui atau menolak proyek penelitian. Jadi di sini komite pengarah SIM dan manajemen menyetujui atau menolak rancangan sistem tersebut. Jadi kalau semisal proyek itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, manajer atau dan lain sebagainya bisa menyetujui. Apabila proyek tersebut tidak seperti yang direncanakan, maka mereka berhak menolak atau mengulang kembali proyek tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menetapkan mekanisme pengendalian. Maksudnya di sini adalah pengendalian proyek dengan menentukan siapa yang bertugas, kapan dilaksanakan, dan dilakukan bagaimana proyek tersebut. Jadi mekanisme pengendaliannya yaitu siapa yang bertugas dalam bidang apa, dalam pengendaliannya, menentukan dan kapan dilaksanakannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah tahap analisis. Tahap analisis di sini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama mengumumkan penelitian sistem. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga ada mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat mendefinisikan kinerja sistem. Yang kelima menyiapkan usulan rancangan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menerima atau menolak proyek rancangan.
Yang pertama kita bahas adalah mengumumkan penelitian sistem. Di sini mengumumkan penelitian sistem yaitu bermaksud pemberitahuan manajer kepada para pegawai tentang proyek tersebut bila dijalankan. Jadi, semisal karyawan atau yang bekerja di situ sebelum mereka bekerja, para manajer telah memberitahukan atau mengumumkan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana tujuan yang akan mereka capai. Jadi tidak ada salah paham atau salah pengertian sebelum mereka bekerja. Selanjutnya yang kedua itu mengorganisasikan tim proyek. Di sini menjelaskan bahwa menempatkan tim proyek yang memiliki wawasan atau berafiliasi dalam bidangnya. Jadi semisal dalam bidang yang memiliki bidang IT, mereka dan bekerja di bidang IT. Selanjutnya yang berada di bidang manajemen atau akuntansi, mereka berada di lingkup akuntansinya masing-masing seperti itu dan seterusnya seperti itu. Misal, yang ketiga ada mendefinisikan kebutuhan informasi. Di sini yang dimaksud adalah analisis sistem, mengidentifikasi sesuatu kasus atau informasi yang hanya bisa ditangani oleh sistem. Jadi kebutuhan informasi. Jadi di sini yaitu informasi apa yang dibutuhkan dan mereka akan mengolahnya secara matang dan setelah itu outputnya akan menjadi informasi yang sempurna dan dilakukan oleh sistem tersebut by system. Yang keempat itu mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Di sini yang dimaksud yaitu benchmarking dengan tim mengenai kasus yang paling tepat dicapai dengan sistem. Jadi di sini yaitu bagaimana cara cepat menggapai tujuan dengan cepat dengan karyawan dengan by system. Jadi di sini diumpamakan yaitu kerja cepat dengan tujuan yang dapat dicapai dengan menggunakan sistem tersebut. Yang kelima atau yang selanjutnya yaitu menyiapkan usulan rancangan. Menyiapkan usulan rancangan di sini dijelaskan bahwa usulan mengenai proyek tersebut akan dirancang tidaknya. Jadi setelah usulan proyek yang diajukan, dirundingkan dengan para internal, selanjutnya dengan keputusan akhir dilanjutkan atau tidak proyek tersebut. Bila dilanjutkan, yaitu yang keenam, menerima atau menolak proyek rancangan. Jadi di sini dijelaskan bahwa komite pengarah SIM dan manajer memberikan persetujuan atau tidak sistem tersebut dirancang. Jadi setelah menyiapkan usulan rancangan diusulkan kepada para manajer dan direkturnya, maka yang keenam adalah menerima atau menolak proyek rancangan tersebut. Jadi semisal menerima atau menolak proyek, semisal proyek tersebut diterima, maka proyek tersebut akan dilanjutkan dan dirancang. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020-53154. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu membahas tentang tahap perancangan pada tahapan ketiga. Di sini ada langkah-langkahnya, ada rincian langkah-langkahnya. Saya akan langsung jelaskan melalui gambar. Untuk langkah pertama yaitu menyiapkan rancangan sistem terinci. Yang kedua ada mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga ada mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat ada memilih konfigurasi terbaik. Kelima ada menyiapkan usulan penerapan. Langkah pertama sampai kelima ini dilakukan oleh analis sistem, di mana langkah pertama, kedua, ketiga, serta keempat ini diatur oleh manajer. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah keenam ada menyetujui atau menolak penerapan sistem. Langkah ini dilakukan oleh komite pengarah sistem informasi manajemen dan manajer. Nah, di sini ada rincian langkah-langkahnya sama dengan gambar. Kemudian tahap selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap penerapan. Di
sini ada langkah-langkahnya. Saya akan jelaskan melalui gambar, yaitu tahap penerapan atau tahap implementasi. Untuk langkah pertama ada merencanakan penerapan. Langkah kedua ada mengumumkan penerapan. Langkah pertama dan kedua ini dilakukan oleh Komite Pengarah Sistem Informasi Manajemen, Manajer, serta Analis Sistem. Langkah ketiga ada mendapatkan sumber daya perangkat keras. Langkah keempat ada mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Langkah kelima ada menyiapkan database. Keenam ada menyiapkan fasilitas fisik. Ketujuh ada mendidik peserta dan pemakai. Kedelapan ada menyiapkan usulan ganti sistem. Nah, ini langkah ketiga sampai ke-8 dilakukan oleh analis sistem, di mana langkah ketiga, 4, 5, 6, serta 7 yang mengontrol adalah manajer serta Komite Pengarah Sistem Informasi Manajemen. Kemudian langkah selanjutnya ada menyetujui atau penggantian sistem baru. Nah, langkah ini dilakukan oleh Komite Pengarah Sistem Informasi Manajemen, Manajer, serta Analis Sistem. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah 10, ada ganti sistem baru. Langkah ini dilakukan oleh manajer dan analis sistem. Ini ada rincian langkahnya sama dengan gambar ini. Nama saya Doni Indra Pramana, NIM 2020-53153. Saya akan melanjutkan slide tahapan penggunaan. Tahapan penggunaan ada 5 tahap. Yang pertama, menggunakan sistem. Yang kedua, mengaudit sistem. Yang ketiga, memelihara sistem. Yang keempat, mempersiapkan usulan rekayasa ulang sistem. Yang kelima, menyetujui atau menolak rekayasa ulang atas sistem. Saya akan menjelaskan 5 tahap ini. Tahap yang pertama, menggunakan sistem, yaitu manajer menggunakan sistem yang baru digunakan apakah mampu memenuhi kebutuhan sesuai yang diharapkan atau tidak. Tahap yang pertama ini diatur oleh Komite Pengarahan Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, mengaudit sistem. Analisis sistem dalam proses evaluasi sistem apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketiga, memelihara sistem. Sistem yang baru digunakan perlu adanya pemeliharaan atau sistem maintenance untuk menghindari kendala-kendala yang akan muncul di kedepannya. Yang keempat, mempersiapkan usulan rekayasa ulang sistem. Mengusulkan perombakan atau pengembangan pada sistem ketika sistem yang digunakan tersebut dinilai tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sesuai ekspektasi yang diharapkan pemakai atau pengguna. Yang kelima ini menyetujui atau menolak rekayasa ulang atas sistem, yaitu manajer dan komite SIM, pengarahan SIM menyetujui usulan perombakan atau pengembangan sistem yang digunakan untuk dilakukan rekayasa ulang. Selanjutnya ada prototipe atau prototyping. Prototipe memberikan ide bagi pembuat dan pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses akan menghasilkan prototipe atau prototyping. Jenis-jenis prototipe ada 2. Jenis yang pertama yaitu pendekatan dalam pengembangan prototipe. Jenis pertama hanya mungkin dilakukan jika peralatan prototipe memungkinkan prototipe memuat seluruh elemen penting di sistem baru. Sedangkan prototipe jenis kedua, pendekatan dalam pengembangan prototipe jenis kedua ini dilakukan jika prototipe tersebut hanya dimaksudkan untuk tampilan seperti sistem operasional dan tidak dimaksudkan untuk memuat semua elemen penting. Ini adalah flowchart prototipe jenis pertama dan prototipe jenis kedua. Saya akan membacakan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, terus masuk ke yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, terus masuk ke yang ketiga, prototipe dapat diterima jika iya, masuk ke mengidentifikasi kebutuhan pemakai, jika tidak, kembali lagi ke proses yang pertama. Yang jenis kedua, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pemakai, masuk ke dalam kolom kedua, pengembangan prototipe, masuk ke dalam kolom ketiga, prototipe dapat diterima
Jika iya, masuk ke dalam kolom keempat, mengkodekan sistem operasional. Jika tidak, kembali lagi ke proses yang pertama sampai diterima ya. Terus habis keempat, kelima, menguji sistem operasional. Terus masuk ke dalam kolom ke-6, sistem dapat diterima. Jika iya, masuk ke kolom yang ke-7, menggunakan sistem operasional. Jika tidak, masuk kembali ke kolom ke-5, menguji sistem operasional. Selanjutnya, Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sistem pemrograman yang memungkinkan programmer membuat program dengan cepat. Secara umum, sistem Rapid Application Development menyediakan sejumlah alat bantu untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface yang biasanya membutuhkan usaha dan waktu yang lama untuk membuatnya. Dua sistem Rapid Application Development yang paling populer untuk Windows adalah Visual Basic dan Delphi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.